Para Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, ada negara yang paling terkenal ya tentang keramik yang bisa sangat mahal sekali. Keramik dari Cina, juga keramik dari Jepang. Bisa itu mahal dan sangat dijaga dan sangat berharga. Bagaimana mereka membuat? Katanya kalau yang biasa-biasa ya membuat keramik, kalau rusak ya dipecahkan aja. Atau kadang-kadang kalau pecah dilem dengan lem tertentu dan dicat kembali atau bagaimana lah dibuat sampai akhirnya dicoba tidak nampak lagi retakan-retakan itu. Tetapi rupanya di Jepang ada satu filosofis tentang keramik. Keramik yang retak, ada istilah mereka itu filosofis kintsukuroi. Ya. Maka mereka akan menonjolkan retaknya itu. Tapi mereka tonjolkan itu dengan lapisan atau perekat dari emas atau perak atau dari platinum sehingga nampak retakan itu. Dan justru itulah sejarah dari keramik itu. Dan itu semakin berharga karena ada sejarahnya sudah retak diperbaiki lagi. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, kita manusia ya, di sini orang Israel dikatakan dalam Yeremia, memang manusia diciptakan dari tanah liat. Si Adam itu diciptakan dari tanah liat. Kita semua akan kembali ke tanah. Tapi kita yang tanah liat ini sudah dibentuk sedemikian rupa supaya bagus. Tapi dalam perjalanan hidup seperti juga yang kita lihat tadi dalam Injil tentang ikan-ikan itu ya. Sebenarnya Tuhan memberikan kekuatan kita diangkat menjadi anaknya dan diberikan rahmat agar kita bisa berkembang. Tapi memang diberikan kebebasan. Dan justru disitulah Tuhan membiarkan seleksi alam atau bagaimanalah alam ini membentuk kita, situasi membentuk kita, apakah kita masih tetap menjadi keramik atau bentuk tanah liat yang bagus yang diciptakan oleh Tuhan. Terkadang rupanya kita bisa lari, kita tinggalkan karena nggak cocok ini. Bisa kita buat yang jahat. Dan ada juga orang yang memang sudah retak dan kemudian putus asa, tak mau lagi aku, tak bisa lagi kuperbaiki hidupku. Padahal rupanya retakan-retakan itu kalau bertobat justru itulah yang cantik, yang indah dan yang berharga. Pertobatan kita selalu menjadi suatu yang indah bagi Tuhan. Tuhan mengatakan kan saya datang bukan untuk mencari yang sehat, tapi mencari yang sakit, yang berdosa. Jadi kalau kita kembali, justru Tuhan rupanya menggabungkan retakan itu dengan emas. Dan ketika pukat dilabuhkan pada akhir zaman, disitulah dipilih siapakah yang kembali menjadi tempayan yang cantik. Siapakah yang berfungsi ikan-ikan ini? Kita diumpamakan sebagai ikan yang dipukat dan malaikat-malaikat datang. Dan ketika dilihat kita sebagai keramik yang memang selama ini banyak juga dosanya, banyak kekurangannya. Tapi dia bertobat dengan emas yang dikeretak itu justru nampak sejarah emasnya. Bahwa dia kembali kepada Tuhan, maka kita akan diterima. Dan kita akan dimasukkan ke dalam pasu dan kita akan bergembira bersama dengan Tuhan. Amin.